Hai guys, di video ini akan tampil 4 tabel penting panduan biar lo nggak zonk menjelang pertandingan Turki melawan Wales. Ya guys, jangan kemana-mana, tetap di video ini. Lanjut. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channel khusus untuk prediksi bola dan informasi-informasi bola lainnya ya. Nah guys, yang buat baru gabung boleh teman-teman lihat video-video gue sebelumnya, prediksi-prediksinya gitu kan, silahkan gitu ya, tengok aja. Jadi tetapi kalau misalkan teman-teman di sini jangan heran, nanti gue akan menyajikan 4 tabel ya. Jadi kalau round pertama gue cuma 3 tabel, ini tensinya meningkat guys. Di round kedua gue tambahin 1 tabel lagi guys, supaya teman-teman ada informasi gitu kan. Ngomongin bola itu ada ininya, ada jurusannya gitu. Jadi nggak serampangan kalau ngobrolin bola guys ya. Jadi kita di sini ngobrolin bola tapi berdasarkan data gitu ya guys. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, gue ambil datanya itu untuk merekap ini dari 5 partai sebelumnya. Jadi misalkan sekarang kita membahas Turki lawan Wales ya. Nah Turki itu 5 pertandingan sebelumnya lawan siapa, Wales lawan siapa, gue rekap ya. Jadi ini data awalnya. Oke guys, terus gue rekap, gue olah, gue tampilin nih. Nah ini dia nih guys. Jadi buat yang baru gabung silahkan langsung aja di screenshot, di capture. Nah itu dia guys, langsung di screenshot, di capture. Nanti kita analisa belakangan. Oke. Nah ini tabel keduanya guys ya, udah lihat seperti biasa, di screenshot, di capture, cas gitu ya. Hop, langsung tabel ketiga, di screenshot, di capture, tabel keempat. Nah gue tahan dulu untuk kita bahas belakangan di terakhir. Nah tabel keempat kita rahasiakan dulu guys. Oke, nggak apa kan, kita lanjut. Kalau gitu kita bahas ini, kita ngobrol-ngobrol buat teman-teman. Tetapi kalau teman-teman udah biasa, udah hafal gitu ya, kalau misalkan ngeliat datanya aja bisa analisa sendiri silahkan. Tetapi kalau misalkan masih lanjut di video ini, kita ngobrol bareng-bareng guys. Kira-kira gimana nih tabel pertama nih, kita bahas nih. Tarik guys. Nah tabel pertama ini imbang ya, antara menang dan seri antara Wales ya. Wales dan Turki imbang 2-2, seri 2 kali, menang 2 kali, berarti masing-masing kalah sekali ya. Oke, kita lihat di ball position. Ball position menang Turki 55 berbanding 40. Jadi Wales berarti pertandingan sebelumnya itu selalu di bawah tekanan gitu ya. Kita lihat jumlah ngegolin. Nah, ini juga unggul dari Turki. Terus 3 dari Wales, sedangkan kebobolan 5 dari Turki, 4 dari Wales. Jadi kalau misalkan kelihatan ini masing-masing surplus 1 ya, jumlah golnya, jumlah kebobolannya juga artinya surplus 1. Jadi kalau dilihat Turki bisa menang gitu ya dari ball position gitu kalau misalkan dia jago ngolah bola. Tapi kalau kita lihat lagi, kita langsung tarik tabel kedua, cas data pendukungnya. Kita lihat bagaimana nih tabel kedua berbicara nih. Kita lihat dari shot on goal. Nah, unggul nih Turki kan 18 melawan 10. Free kick unggul Turki walaupun tipis, beda 3 dengan 79 dari Wales. Terus corner kick, nah ini corner kick dari Turki menang. Penguasaan bola, nah ini jauh nih, jadi kelihatan ya, danger attack dan penguasaan bola ini unggul Turki jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan ini di terawang berdasarkan 2 tabel ini sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan di atas kertas ya, di atas kertas kayak lagi nih, di atas kertas itu bakal menang Turki di atas kertas. Tetapi kan tadi itu bola itu bundar, nggak ada yang pernah tahu. Tapi kalau misalkan kita lihat serangan-serangan Turki ini oper-operannya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti ball positionnya juga bakal unggul jauh Turki ya, kecuali nanti ada perubahan strategi dari masing-masing tim atau masing-masing pelatih gitu. Tapi kita lihat ini udah jelas, artinya 2 data ini menunjukkan kalau statistik itu unggul dari Turki ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan ngelihat data ini juga udah nampil nih semuanya nih, Turki bisa unggul gitu ya, apalagi ngegolinnya, terus kebobolannya, complete pass, danger attack segala macam, pokoknya udah memenuhi syarat lah untuk menjadi pemenang kalau di atas kertas. Tetapi kita lihat nih ketika menit-menit gol, jadi ini menit-menit rawan. Kalau misalkan menurut gua nih, kita bisa dapat bayangan dari menit-menit gol gitu ya, jalannya pertandingan tuh bisa kelihatan kalau menit awalnya greget apa enggak, itu kelihatan di menit gol ya. Kita lihat di menit awal babak pertama ya, babak pertama kita menit 1 sampai 45 kita tarik. Nah ini jumlah golnya banyakkan Turki 4, sedangkan Wales hanya ngegolin 1. Nah itu dia tuh, hanya menit ke 1 sampai 15 di awal-awal.
Terus babak kedua gimana? Babak kedua menang tipis Turki gitu ya, 3-2 milik Wales. Jadi kalau misalkan kelihatan ini masing-masing tim gitu ya, kemungkinan Turkinya akan ngepres langsung di menit awal. Jadi kelihatan kalau misalkan menit-menit awal Turki bisa memanfaatkan peluang langsung gitu ya, dia shoot on goal banyak gitu ya, terus jadi gol tuh. Wah, udah bagus tuh, artinya si Turki ini udah bagus. Tapi kita kelihatan dari menit akhirnya menit 46 sampai menit 90 ini juga Wales dia punya sejarah untuk mencetak gol sampai dengan menit akhir ya. Kelihatan di pertandingan kemarin lawan Swiss juga kan, dia babak kedua baru bisa membalas skor golnya kan ya. Jadi di babak kedua baru rame tuh Wales. Jadi kalau misalkan di gambaran ini ya, ini partai ini kita masih melihat di pertandingan babak pertamanya dulu nih seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kan biasa dapat feeling tuh kita juga kan, kalau misalkan ini mah partai kayaknya bakal nggak rame gitu ya, atau nggak sepi ini mah golnya gitu, nggak asik gitu, udah langsung matiin aja TV-nya gitu ya. Biasanya kalau gue nemen kayak gitu tuh, kalau misalkan tim gue udah kalah di menit-menit awal, udahlah matiin, bobo gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya udah kelihatan gambarannya sebenarnya, apalagi kalau dari statistik yang lain-lainnya ya udah kecil peluangnya gitu, kecuali ada angin badai segala macam di lapangan tiba-tiba merubah keadaan itu semua ya. Oke guys, itu hanya sekedar jokes aja gitu kan. Nah, ini udah dapat nih gambarannya nih teman-teman nih ya. Ini dari 3 tabel ini sebenarnya udah ketahuan kalau menurut prediksi di atas kertas siapa yang bakal menang ya. Tetapi apakah ini mendukung dari Turki ya? Kita lihat nih di luaran sana tuh siapa yang diunggulkan. Nah, ini tabel keempatnya guys. Kita lihat ini dia nih tabel keempat, silahkan disimak tabel keempat. Nah, tabel keempat ini kelihatan nih kalau misalkan di luaran sana itu Turki bahkan berani ngepur sampai dengan 1,75 ya, menit minus 1,75 tuh. Lihat perbandingannya 61 berbanding 10. Berarti mungkin kalau misalkan lo ngasih pur 1,75 ke Wales, lo bakal dapat kurang lebih 6,1 gitu hitungan gua nih kalau misalkan dari angka ini ya. Jadi kalau misalkan di sini semuanya ini nggak ada artinya Wales yang ngepur, adanya Wales ada nih Wales ngepur setengah gitu kan. Wah, ini boleh nih kalau misalkan teman-teman berani, artinya malah Wales yang ngepur balik gitu ya. Wow, jadi artinya itu berarti kalau misalkan gambaran ini berarti di sana juga sama guys. Di luaran sana orang-orang artinya dominasi untuk memenangkan Turki ya, tapi sekali lagi bola itu bundar. Nah, kalau menurut data ini ya gue prediksi aja ya guys, ball positionnya ini kemungkinan Turki itu bisa angka 59 nih ball positionnya ya, sekitaran 59 lah. Wales sekitaran 40 ya, bisa jadi malah Wales di bawah 40 gitu kan kalau di bawah tekanan Turki terus gitu ya. Nah, kira-kira skornya berapa? Nah, oke guys, jadi gue berdasarkan saran teman-teman semua di round pertama gitu ya, banyak yang ingin satu tim aja bang, jangan banyak-banyak ininya selisih skornya gitu ya, apa prediksi skornya gitu ya. Oke guys, jadi sekali lagi tapi ini hanya sekedar prediksi ya, buat gue sih gue mau bebas aja gitu ya, ini mah buat iseng-iseng aja teman-teman. Kalau menurut prediksi skor gue, skor ini akan berakhir dengan skor 2-1 untuk Turki gitu ya. Tetapi bayangannya akan terjadi gol nih ya, bayangan gue akan terjadi gol di babak pertama ya. Itu kalau menurut gue akan terjadi gol, sepertinya gol duluan nih Turki ya. Itu kalau menurut gue. Statistik lainnya pasti yakinlah gue lebih banyak menang Turki, statistik lainnya ya, game info lainnya tuh menang Turki lah. Kalau misalkan nggak ada perubahan strategi, menang Turki. Jadi ini semuanya data-data ini artinya sekedar gambaran buat teman-teman kalau mau ngomongin bola, ngobrolin bola, informasi bola segala macem atau apapun itu ya terserah teman-teman ya. Gue hanya memberikan data, silakan teman-teman pertimbangkan sendiri gitu ya data gue, dan jangan percaya sepenuhnya untuk prediksi skor dari gue. Sekali lagi guys, jadi hanya sekedar prediksi, nggak ada yang pernah bisa menjamin hasil akhir berapa kecuali memang ya ada permainan di situ gitu kan, pengaturan skor dan segala macam itu. Wallahu alam, nggak ada yang tahu, gue mah nggak sampai segitunya untuk menelusuri ke situ guys ya. Jadi hanya memberikan informasi aja data-datanya. Nah guys, jadi buat teman-teman semua ya artinya
terima kasih nih udah terus nyimak prediksi-prediksi dari gua gitu kan. Kalau misalkan dirasa setiap konten gua ini artinya memberikan manfaat, memberikan informasi penting buat teman-teman semua, supaya nanti kalau misalkan Euro itu ada panduan gitu ya teman-teman, kalau nonton itu oh ketahuan nih ininya gitu kan, ininya aura-aura kemenangannya atau misalkan aura kalahnya itu ketahuan gitu ya. Itu terserah itu ya buat teman-teman. Sekali lagi yang penting kalau misalkan teman-teman merasa konten gue ini bermanfaat dan untuk dilanjutkan dan memberikan gue semangat, tolong di subscribe guys, supaya gue makin semangat, karena memang membutuhkan power lebih untuk merekap data ini guys gitu ya. Nggak cuma sekedar kopi sama rokok doang gitu ya, tapi harus ada dukungannya, like kayak gitu kan, ninggalin jejak, komen, kalau bisa subscribe gitu ya, share gitu segala macam. Terima kasih banget gue guys, supaya makin jos gitu kan. Jadi nanti round berikutnya gue tambahin lagi ininya, analisa-analisa datanya. Oke guys, jadi gua rasa itu semua informasi dari gua yang mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari data-data yang gue sampein ataupun yang gue ucapin narasinya dadakan gitu kan, supaya memang inspirasi ini datangnya tiba-tiba gitu ya. So buat teman-teman, nantikan prediksi selanjutnya akan gue buat lagi, gue langsung tag rekaman lagi karena datanya udah gue rekap nih guys untuk partai Italia melawan Swiss ya. Oke guys, yang menunggu Italia sama Swiss, karena gue ini maraton ya, maraton sesuai dengan urutan, mudah-mudahan sesuai dengan urutan, gue masih mampu untuk memberikan informasi ini gitu kan ya. Nantikan di video berikutnya Italia sama Swiss. Jangan kemana-mana, klik tombol subscribe guys. Hatur nuhun, dadah, rapapau.